BRICS itu peluang tentu saja, this is a big opportunity for Indonesia. Tetapi kita kurang cakap atau kurang mampu untuk masuk ke sana karena pilar-pilar bangsa kita itu nggak kuat. Kita selalu mulai berargumen dari satu prinsip yang disebut non-alignment atau non-block. Nah, prinsip itu negara-negara non-block itu juga adalah blok kan? Ya, ada kontradiksi di antara India dan China, kontradiksi politik, teritorial. Tetapi saat ini di dalam BRICS semua negara itu ada tugas yang sama. Banyak pengamat melihat begitu bahwa Cina atau Rusia atau negara manapun yang kita anggap sama aja sebenarnya ini. Revisionis juga kita cara melihatnya kan. Ini mereka ini mau jajah kita loh. Karena kita jadi selalu fingernya itu pointing out. Dunia bergerak cepat, berubah dengan sangat cepat pula. Para pemimpin masing-masing negara berusaha mencari metode terbaik bagi negara mereka sendiri untuk kemudian masuk dalam sebuah kesepakatan besar tentang apa yang mereka inginkan dan impikan. Terbaru dalam, kalau saya bisa menyebutnya, keinginan untuk menciptakan atau mendapatkan sebuah tata kelola global yang baru, itu adalah kesepakatan bernama BRICS. Sebenarnya kepanjangannya itu adalah nama-nama negara. Brazil, Rusia, China, India, South Africa. Yang kemudian ternyata ada banyak negara yang menjadi partner di situ. Salah satunya adalah Indonesia. Saya dengar bahkan sebenarnya ini BRICS ini sudah menjadi BRICS Plus, sebab negara-negara yang selama ini tampaknya tidak terlalu jelas kelamin kesepakatan besarnya. Kalau bisa kita katakan seperti itu. Seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Ethiopia, itu kemudian tampaknya bersepakat, tampaknya, saya belum membaca kesepakatan besarnya, untuk bergabung dengan BRICS. Apa sih BRICS itu sebenarnya? BRICS itu kalau dibuat menjadi sederhana adalah kesepakatan baru. Tadi saya sudah sampaikan. Kira-kira kalau kita mau menyebutnya adalah sama dengan sifatnya mungkin hampir sama dengan New Emerging Forces. Coba lihat mata uangnya seperti apa sih kalau kita mau bicara seperti ini. Jadi pemirsa, saya buat menjadi sederhana. Muncul mata uang baru di luar dari mata uang besar yang mendominasi sistem cara bayar internasional kita. Dolar Amerika, euro, pound sterling. Selain mata uang besar-besar ya, katakanlah yuan di Cina. Oke. Apakah BRICS itu langsung menjadi seperti itu? Ternyata enggak. Ada banyak proses di dalamnya. Maka untuk itu saya kedatangan seorang ahli tentang Indonesia, ahli tentang perpolitikan Indonesia dan ASEAN dari Rusia, orang Rusia beneran. Namanya Nikita Kuklin. Ini menarik nih. Dia bisa berbahasa Indonesia secara belajar sendiri ya. Atau tidak? Sudah 8 kali datang ke Indonesia, belajar secara otodidak bahasa Indonesia dan menjadi sangat fasih. Jabatan resminya adalah seorang ahli dari pusat ASEAN di MGIMO. MGIMO itu sebuah kampus di Rusia. Nah ini sekaligus semua memberitahu nih teman-teman di dunia pendidikan. Di Rusia itu ada kampus itu khusus untuk mereka-mereka yang akan menjadi, singkatnya diplomat lah, membangun komunikasi dengan dunia luar. Jadi itu di MGIMO namanya. Jadi tidak serta-merta orang dari fakultas teknik tiba-tiba menjadi diplomat itu. Di Rusia itu ada namanya MGIMO, itulah pusatnya. Nah beliau di situ. Selain bahwa dia sebenarnya itu basis keilmuannya itu dari Universitas Ruden di Moskow. Nikita, terima kasih ya sudah hadir ya.
Terima kasih banyak atas kesempatan ini untuk ambil bagian di podcast itu. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua penonton podcast ini. Ini kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini. Terima kasih. Dan batiknya bagus nih kita. Terima kasih banyak. Itu hadiah dari teman saya. Kemudian kita juga akan berdiskusi dengan teman saya, Eduardos Lemanto. Kami sama-sama beraktif di dunia pemberantasan narkoba, khususnya terafiliasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai kelompok ahli di sana. Tapi sebenarnya gen aslinya kawan ini adalah seorang analis politik, khususnya geopolitik. Ya, dia juga dokternya di sana, di Rusia juga gitu. Jadi Anda mau pakai bahasa Rusia boleh, apalagi bahasa NTT karena dia dari sana. Edu, thank you ya. Thank you, Chief. Telah mengundang. Ini terima kasih banyak. Oke. Kita ke Nikita dulu. Nikita, kami melalui forum saya ini penting untuk mengangkat ini karena seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tadi, tatanan dunia itu tampaknya bergeser dengan sedikit agak ekstrim. Rusia kemudian kembali mendapatkan posisi sebagai salah satu kelompok atau blok seperti di masa lalu, itu yang harus diperhitungkan oleh blok-blok atau kekuatan-kekuatan regional lainnya, katakanlah Amerika dengan kelompoknya, mungkin Eropa juga, dan mungkin China. Hingga kemudian lahirlah dan diinisiasilah oleh BRICS ini. Sebelum kita bicara tentang BRICS, boleh nggak kami tahu sebenarnya bagi Rusia itu, Indonesia itu seperti apa di memori pemerintah Rusia dan khususnya para elit-elit di Rusia? Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Ini sangat menarik untuk posisi Rusia, pemerintah dan ahli-ahli di Moskow, karena di Rusia dari zaman Uni Soviet ada sekolah studi Indonesia besar, dan ada banyak ahli yang mempelajari politik Indonesia, sejarah Indonesia, dan sastra juga budaya seperti itu. Dan untuk Rusia dan Uni Soviet dulu, Indonesia ini selalu mitra strategis. Ya, ada masalah dan kontradiksi zaman Soeharto, tetapi saat ini kita Indonesia dan Rusia sebagai dua negara besar di dunia, sebagai kekuatan di dunia hubungan internasional adalah mitra diplomasi, mitra hubungan internasional yang mendekati kemitraan strategis. Ini tingkat baru untuk dua negara, dan saya harap kami berusaha untuk mencapai tingkat ini di masa depan selama presidensi Bapak Prabowo juga dan Bapak Presiden Vladimir Putin di Rusia. Tetapi di mata orang Rusia, di mata pemerintah Rusia, Indonesia juga ini salah satu pemimpin dari negara-negara ASEAN sebagai leader untuk daerah Asia Tenggara. Dan juga ini menarik yang Indonesia ini satu negara yang mewakili semua daerah Asia Tenggara di G20 saat ini. Kita ingat dari politik dan diplomasi Joko Widodo, periode G20 dan konferensi tingkat tinggi ASEAN, karena Indonesia seperti mau membangun sistem regional dan juga ini di mata orang Rusia, di mata ahli Rusia, Indonesia ini kekuatan regional dengan partisipasi global. Karena di dalam diplomasi Indonesia kontemporer ada banyak elemen global, seperti berpartisipasi di United Nations, partisipasi di G20, di semua forum-forum dunia, dan juga diplomasi aktif di bidang regulasi konflik sebagai negara peacekeeper, sebagai negara peacemaker, negotiator juga. Ya, ini posisi bagus untuk diplomasi Indonesia karena ini kesempatan bagus untuk memperluas nilai-nilai tradisional politik Indonesia, dasar-dasarnya di Pancasila sebagai ideologi filosofi orang Indonesia, dan juga filsafat bangsa-bangsa Indonesia seperti filsafat Jawa. Contoh filsafat Jawa ini konsensus, ini musyawarah, mufakat,
sepakat dan saat ini Indonesia mengikuti diplomasi itu. Dan di mata Rusia ini diplomasi bagus karena Indonesia ini negara independen, ini negara sovereign, ya, negara neutral di dalam semua situasi ini, konflik dunia, kontradiksi dunia di antara Barat, Rusia, China, sebagai semua kelompok yang seperti allies untuk United States, Amerika Serikat dan China juga dan Rusia. Ini semua negara independen, tetapi sekarang Indonesia ini elemen besar dari sistem hubungan internasional. Iya. Saya ingin mengingatkan Nikita dan kita semuanya bahwa di masa lalu Rusia, dalam hal ini orang dulu menyebutnya Uni Soviet, itu adalah sebuah catatan traumatik bagi perpolitikan di Indonesia, terutama pada masa-masa pergerakan dulu atas nama PKI dan segala macam. Oke, kita sudah melewati itu. Kami tampaknya baik-baik saja setelah melewati berbagai luka-luka politik di masa itu, meskipun serpihannya masih sering muncul pada beberapa peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Tapi yang saya mau sampaikan begini, bahwa ada banyak elit di Indonesia yang mencoba untuk lebih menahan diri menyangkut soal BRICS ini. Realitasnya pemerintah Indonesia, dan sudah dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri yang baru, Pak Sugiono, mengatakan Indonesia bergabung dengan BRICS. Sebelum kita berbicara tentang BRICS-nya, saya ingin bicara tentang pendekatan sosiologis geopolitiknya dulu, bahwa apakah Rusia mencoba untuk membangun sebuah tatanan baru, membentuk sebuah organisasi baru atau apapun namanya, ini semata karena perseteruannya dengan kekuatan-kekuatan regional yang lainnya atau bangsa-bangsa yang lainnya, khususnya Amerika Serikat pada tingkat global. Seperti itukah situasinya, Nikita? Untuk Rusia saat ini BRICS ini sebagai format, ini sebagai forum ekonomi, ini forum ekonomi pertama-tama di mana semua negara bisa membahas isu-isu ekonomika, isu-isu development dan seperti itu. Tetapi saat ini karena ada kontradiksi tingkat dunia, tingkat global di antara Rusia dan Amerika dan juga beberapa negara lain yang kekuatan besar, great powers ya di sistem politik dunia. Untuk Rusia ini kesempatan untuk membangun tatanan dunia baru, tetapi ini tidak tatanan baru, tetapi ini tatanan yang lama. Karena ini tatanan United Nations. Di situasi ini Rusia ini sebagai kekuatan konservatif. Karena kekuatan itu asal dari sistem United Nations, sistem setelah World War II, ya, Perang Dunia Kedua, ya. Dan ini sangat menarik karena Rusia saat ini mau mengembalikan tatanan dunia masa lalu, ya, yang tatanan dunia klasik, di mana semua negara yang kuat, kekuatan regional, kekuatan global, ada kesempatan seperti kesetaraan negara-negara di sistem hubungan internasional. Tetapi saat ini Amerika dari pihak itu mau mencapai sistem hubungan internasional unipolar, di mana Amerika sebagai pemimpin global, satu pemimpin global yang bisa mendalami semua proses politik di dunia. Tapi tidakkah juga Rusia menginginkan itu, menjadi pemimpin global selain Amerika? Pemimpin global, saya pikir untuk Rusia saat ini ide pertama untuk membangun sistem multipolar. Karena untuk satu negara ini sangat sulit untuk kontrol semua proses di dunia, ya. Untuk satu negara, negara global, negara kuat, tetapi untuk satu negara ini tugas yang sangat sulit, ya. Dan di mata elit Rusia ini juga posisi seperti itu, karena untuk Rusia ini lebih baik kalau ada sistem multipolar, kalau ada banyak aktor yang kuat dan bisa mengatasi semua challenge global bersama.
Tetapi untuk Amerika posisinya ini posisi saya pribadi ya, tetapi saya pikir Amerika sekarang mengikuti ide dan pikiran yang lama, pikiran zaman Cold War. Di mana mereka harus mengendalikan situasi itu. Iya, seperti itu. Kontradiksi, blok-blok. Edu, Anda kan lama di Rusia ya, dan sekarang sebenarnya masih di sana juga. Sebagai orang Indonesia melihat situasi ini, kan kita sedang berbicara tentang diri kita nih sekarang ini kan. Yes. Posisi Indonesia di hadapan tatanan dunia yang saya sebut tadi itu bergerak dengan sangat cepat. Amerika tetap ingin menjadi polisi dunia, Eropa dengan komunitas yang ekonominya yang sangat kuat, komunitas politiknya tidak ingin berada dalam bayang-bayang Amerika, tak ingin menjadi penyeimbang. Rusia ingin kembali mengambil hegemoninya kembali di masa yang lalu, dari masa yang lalu. Bagaimana kau memahami ini, Edu? Apakah cukup strategis Indonesia bergabung dalam tatanan baru yang hari ini kita sedang bahas bernama BRICS ini? Menarik, pertanyaan yang sangat menurut saya challenging. Saya memulainya mungkin dari pernyataan Pak Sugiono waktu berada di Kazan 2 minggu lalu kalau saya salah ya, BRICS Summit. Dia bilang bahwa posisi Indonesia lebih khusus. Dia mencoba berada di antara dua, semacam dia fungsi interaktif Indonesia antara Global South dengan Global North. Itu negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Lalu kalau pertanyaan kuncinya adalah Indonesia bagaimana menanggapi BRICS ini? Saya melihat BRICS ini dia menanggapi satu kondisi, dan kondisi ini bukan kondisi baru yang kita sebut sebagai Darwinisme global gitu. Kalau dalam level manusia, homo homini lupus lah. Jadi yes, manusia lain itu serigala, saya serigala bagi manusia lain gitu kan, kurang lebih gitu. Dalam geopolitics juga sama, dia punya metodenya bahwa negara yang satu adalah serigala bagi negara yang lain, kan begitu. Ujung-ujungnya memang tetap Darwinian tentu saja, survival of the fittest, siapa yang lebih kuat dia yang menguasai, simple. If Russia is the strongest one, he must rule the rest of the world. Sama juga United States, China is going to be there dan segala macam itu. Logika ini yang perlu kita mulai. Lalu pertanyaan kuncinya begini, oke, kalau fakta politik, real geopolitiknya begitu, Indonesia harus bagaimana? Nggak ada cerita. Ceritanya satu, kita kuatkan diri kita itu. Kan BRICS ini kan, BRICS termasuk BRICS, ASEAN dan segala macam itu, dia menginginkan supaya ada reformasi tata kelola global. Tapi bagaimana mungkin suatu bangsa dia mampu mengambil bagian atau berperan lebih besar untuk mereformasi tatanan global kalau dalam dirinya dia nggak kuat? Itu pertanyaan kunci bagi Indonesia itu. Saya rasa ya. Sekarang, oke, kita mulai dari beberapa presiden terakhir. Saya memulai dari Presiden Jokowi aja lah. Meninggalkan menurut saya ya. Ada sisi Jokowi, saya anggap Jokowi berhasil di secara kasat mata di infrastruktur. Tetapi di pilar-pilar lain dari sistem kita, misalnya konstitusi, undang-undang, hukum dan segala macam itu, kita mengalami kerusakan berat itu. Artinya pilar bangsa kita itu nggak cukup kuat untuk kita mengatakan sebenarnya BRICS itu peluang, tentu saja this is a big opportunity for Indonesia. Tetapi kita kurang cakap atau kurang mampu untuk masuk ke sana karena pilar-pilar bangsa kita itu nggak kuat. Kan tuh kalau Bang Akbar bilang Indonesia ini BRICS ini gimana sih menurut Indonesia? Ini peluang besar sekali. Indonesia sekarang harus menguatkan dirinya. Dia mesti siapkan dirinya secara baik gitu. Nah, karena itu menurut saya politik domestik itu harus benar-benar dikuatkan. Nah, kenapa saya ambil contoh lah Rusia misalnya. Dia pecah 91. Lalu orang banyak menggambarkan bahwa Rusia seperti Indonesia, reformasi 98 kita tidak pecah, tidak mengalami disintegrasi, tapi ada turbulensi politik, bergeser dari otoritarianisme Orba ke reformasi. Rusia pecah 91, pecah berantakan sampai negara-negara, banyak sekali negara bekas Soviet itu. Dan kita bayangkan negara ini dia hanya butuh waktu 10 tahun untuk menata dan kembali ke global stage. Itu tahun 2000 dia bisa restore lagi tuh menjadi negara yang sekarang dia berada di level tertingginya.
Kita tidak mengatakan bahwa menurut saya dalam hal ini Putin itu telah memberi legasi yang cukup dalam dan cukup kuat dan menurut saya mengakar kuat. Kalau mau bicara tentang legasi maka lihatlah Putin ya. Yes, kira-kira exactly. Gitu ya. Okay. Untuk itu dia mampu mengembalikan Rusia sebagai giant in the geopolitics. Itu yang perlu kita pelajari. Lalu orang bilang, tapi kan sistemnya berbeda. Yes, sama dengan China juga. Xi Jinping is there. Sama juga China, Xi Jinping. Dia mampu mengembalikan China. Dia mulai dari restorasi Deng Xiaoping tahun 1970-an. Tapi dia melihat bahwa sampai 98 kan dia belum mengalami perkembangan pesat. 98 dia mulai rombak total itu. Eranya si Zhurong Jiang Zemin itu. Dalam konteks BRICS ini saya mencoba untuk menajamkan problem yang sedang kita bahas adalah saya setuju. Kita tidak bisa mengambil peran seperti yang kita harapkan kalau sendi kita tidak cukup kuat untuk membuat sebuah bargaining ya pada sebuah komunitas baru itu. Yes. Katakanlah yang kita sedang bahas bernama BRIN. Tetapi tidakkah memang lebih taktis dengan cara seperti ini, sebab realitasnya pada komunitas ekonomi dan politik internasional lainnya itu kita bahkan tidak dianggap sama sekali. Mungkin saja barangkali kalau kita bergabung di BRICS ini sejak dari awal dengan argumen-argumen baru, dengan dengan realitas-realitas baru, mungkin bisa lebih baik dibanding kita berada di awang-awang, tidak jelas apakah kita ada di langit atau kita ada di tanah pada komunitas yang lainnya. Kita selalu mulai berargumen dari satu prinsip yang disebut non-alignment atau non-block. Nah, prinsip itu negara-negara non-block itu juga adalah blok kan? Iya. Ya dong. Kenyataannya begitu. Yes, exactly. Karena kan ada Eastern Bloc, Western Bloc segala macam. Tapi yang disebut negara-negara non-alignment termasuk kita juga blok juga. Yeah. Kenapa kita ragu untuk mengucapkan itu? Kan kita blok juga itu. Okay. Nah, pertanyaan kuncinya gini. Kenapa harus BRICS? Sekarang BRICS itu mewakili 40% populasi dunia. 40%. 40%. Dan untuk energi global dia mewakili 40%. Dan ada sebuah negara di mana negara ini sedang mengambil porsi yang sangat besar bernama China alias Tiongkok ya. Yes. 40% untuk energi global. Ini kan kesempatan bagus sekali buat kita itu. Betul. Saya melihat BRICS begini kan, Soekarno itu menjelang 1955 itu dia menjelang konferensi Asia Afrika, dia melihat bahwa KA ini akan semacam NEFOS dia sebut ya, New Emerging Forces. Nah, sekarang apakah BRICS ini NEFOS juga? Saya tidak melihatnya begitu. Yes, BRICS ini sekarang menurut saya sudah masuk dalam gerbang yang saya sebut ya, SUFOS saja, super forces. Karena dia tidak perlu memulai dari awal. Betul. Dari nol ya. Yes, banyak pengamat yang pesimis terhadap BRICS, tapi juga banyak yang optimis karena belakangan akhirnya dia menggoyang peta global. Sangat menggoyang peta global. Nah, saya ambil contoh ini contoh yang paling praktis menurut saya. Rusia perang hampir 3 tahun ya. Ya hampir 3 tahun. Dengan Ukraine. Oh, sudah masuk tahun ketiga. Sudah masuk tahun ketiga. Bulan Februari yang akan datang kan tahun ketiga. Dia dipagari sanksi bukan karena perang saja. Sebelum perang pun dia udah dipagari sanksi dari sanksi ekonomi ya. Yes. Tapi dia bisa survive itu gila itu bangsa itu. Sekarang kalau saya membayangkan bangsa kita misalnya mengalami perang, saya rasa bulan ketiga kita udah kolaps. Nah, ini bangsa ini ajaib karena dia menyiapkan diri betul kapan dia mesti berdiri tegak. Dia berdaulat itu ya begitu. Jadi dalam situasi apapun dia survive itu. Dan menarik adalah dia bagaimana dia membuka. Saya ingat ini kondisi sekarang hubungan Rusia dengan China. Teringat pada tahun 1970-an itu ketika Deng Xiaoping itu menguat di Tiongkok, lalu ada Mikhail Gorbachev di Rusia itu. Yang kita sebut itu rekonsiliasi Sino-Soviet. Rekonsiliasi Sino-Soviet waktu itu akhirnya mengubah peta global dunia dan tidak menguntungkan buat Amerika Serikat pada waktu itu. Tapi implikasinya terhadap ASEAN itu hanya implikasi ideologis, di mana isu-isu komunisme dan segala macam itu semacam dia bangun dari tidur kembali kan. Setelah 65 ada kita itu. Sekarang ada rekonsiliasi, tapi saya melihat rekonsiliasi ekonomi sekarang itu antara Soviet dengan Tiongkok.
Ini menarik. Akhirnya dia mengubah peta ekonomi juga. Nah, sekarang kalau isu ideologi Indonesia rasanya is over. Isu ideologi sudah selesai lah. Sekarang kita fokus pada isu ekonomi. Karena itu saya setuju jika Prabowo udah menekankan itu dan juga lewat Menlu Pak Sugiono udah menekankan. Kita fokus betul-betul di sana. Oke. Saya mau masuk ke sini sebenarnya. Ini Edu sudah membuka pintu bagi kita di situ. Tetapi saya tetap harus berada pada format apa yang kita bangun diskusi kita ya. Bahwa ada BRICS, ada Rusia, dan ternyata di situ China adalah bagian utama dari situ. Kita hanya partner. Oke. Kita partner, tetapi dalam pembicaraan selanjutnya kan kita mengatakan mungkin lebih baik kita berada di situ dibanding berada di awang-awang tidak jelas. Apakah kita ada kaki kita di tanah atau kepala kita di langit gitu. Cuman begini nih kita. Saya yakin Anda memahami betul soal yang akan saya sampaikan ini, bahwa Indonesia juga tidaklah berada pada posisi yang dalam hal ini hubungan dengan China, tidaklah berada dalam posisi yang sangat baik. Ada banyak isu di sini di mana kemudian sangat potensial mengganggu kekompakan BRICS ini kelak. Sebab realitasnya Cina itu hari ini dia adalah sebuah negara yang sangat memegang peranan penting, terkhusus di negara-negara di kawasan Asia ya. Di Indonesia misalnya gitu. Bagaimana misalnya di sini isu Cina dalam hal sumber daya alam segala macam. Pada bagian ini saya pengen melihat dari cara pandangnya Nikita, bagaimana nantinya agar kemudian BRICS ini tidak menjadi sebuah konsolidasi baru, tatanan baru, tetapi menyimpan bara di dalamnya dengan problematika di antara negara-negara yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat menarik untuk sistem BRICS itu. Ini pertama-tama sebagai forum ekonomi, BRICS ini platform untuk berbagi pengalaman di antara negara. Tetapi sekarang ini bukan platform politik ya, untuk seperti bagaimana mengikuti ide-ide baru tentang tatanan dunia. Ini salah satu instrumen ekonomi ya. Instrumen ekonomi untuk kerjasama. Ini instrumen positif ya, karena kalau instrumen negatif ini sebagai AUKUS ya, blok militer ya. Ini instrumen negatif karena destabilisasi daerah Asia Tenggara. Ya, tetapi untuk BRICS ini platform netral dari pihak politik untuk hubungan bilateral di antara Indonesia, China, ya ini juga menarik karena China ini mitra strategis bagi Indonesia. Tetapi juga Indonesia mendukung hubungan baik dengan Amerika Serikat juga. Dari dua kunjungan resmi oleh Bapak Presiden Prabowo ke China dan Amerika juga, kami lihat posisi balance ini. Administrasi Prabowo dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono melanjutkan politik dasar-dasarnya seperti doktrin Hatta ya, mendayung antara dua karang. Luar biasa di kita ya. Bahkan sampai tahu bagian itu gitu kan. Oke. Ya, ini politik zaman lalu tetapi ini sangat aktual saat ini bagi Indonesia, karena Indonesia jadi negara ini kekuatan regional ya dengan partisipasi global, tetapi ini juga challenge untuk diplomasi baru Indonesia. Pada waktu Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri dulu, ini seperti stabilisasi posisi diplomat Indonesia di daerah, memperluas kontak bilateral di antara negara-negara dan Indonesia. Kemudian selama Hasan Virayuda dan Martina Telegawa, dua menteri luar negeri yang luar biasa untuk posisi Indonesia kontemporer ini, seperti doktrin dynamic equilibrium dari Martina Telegawa. Dynamic equilibrium itu ini memperkuat sistem ASEAN
untuk stabilitas di daerah Asia Tenggara, karena kalau Amerika atau China mau masuk daerah ini harus masuk melalui ASEAN, melalui semua mekanisme ASEAN, dan di sana ada banyak mekanisme, ada sistem ini seperti jaringan mekanisme di Asia Tenggara, dan ini mekanisme sangat unik, sangat efektif ya untuk kerjasama. Dan untuk situasi di dunia sekarang, tugas pertama untuk Indonesia, tugas yang sangat penting ini bagaimana memperluas pengalaman ASEAN ini untuk tingkat global. Untuk tingkat global, harmonisasi hubungan internasional di dunia. Dan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan harmonisasi proses internasional, karena Indonesia tidak mau berkonflik, tidak mau berperang sama satu sisi lain ya. Indonesia mau stabilitas dunia untuk perkembangan ekonomi, untuk membuat sistem stabil politik di dalam negara ya. Dan sekarang kami lihat yang Prabowo mendukung sistem ini balance di antara Amerika dan China, dan ini sangat penting untuk posisi kontemporer seperti starting point. Saya pengen tahu sebenarnya, coba tampilkan data kita. Saya pengen tahu sebenarnya yang disebutkan sebagai apa itu partner itu, iya kan, dengan anggotanya kan. Ini ada berapa ya? 5 negara ya. Apa namanya itu konseptor awalnya gitu ya, BRICS itu ya. Nah, terus kemudian Indonesia itu disebutkan sebagai partner. Yes. Oke. Bisa tahu nggak kita sebenarnya apa maksudnya itu? Partner itu, saya pengen mencoba memberi penjelasan kepada penonton saya bahwa kita itu partner di dalam apa namanya itu tatanan ekonomi baru ini. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya maksudnya apa tuh? Partner itu apa? Partner itu ini status seperti langkah pertama untuk masuk sistem BRICS. Oh, akan menjadi anggota penuh setelah melewati sebuah mekanisme. Sebuah mekanisme ya seperti partner. Karena sekarang BRICS masuk periode baru institusionalisasi. Menurut saya ya ini prosesnya yang panjang ya, karena ini proses sulit. Ini proses institusionalisasi. Contoh untuk ASEAN ini sudah 50 tahun pengalaman institusionalisasi ASEAN, dan sekarang kami lihat sistem ini yang kuat di daerah Asia Tenggara. Tetapi untuk BRICS ini platform bebas, seperti forum untuk membahas isu-isu ekonomika. Tetapi sekarang kalau ada banyak masalah politik, ada kontradiksi di dunia, BRICS menjadi kelompok baru, tetapi kelompok jadi saya sudah berkata seperti platform netral untuk semua negara. Dan ini sangat penting institusionalisasi ini, karena ada status netral untuk negara yang sekarang berpikir tentang masuk BRICS sebagai anggota, tetapi ada mekanisme partner ini. Itu yang saya maksud Nikita dan Edu ya. Tadi saya katakan kira-kira bagaimana formulasinya, termasuk penyelesaian problemnya ketika itu terjadi, jika kemudian apa yang dipikirkan banyak orang itu terjadi. Apa yang saya maksud adalah hari ini lagi-lagi saya harus menyatakan ulang, dominasi Cina untuk ekonomi bukan hanya di kawasan Asia, terkhusus di Asia Tenggara, itu sudah sangat luar biasa, sampai ke Afrika. Saya dengar akan ada banyak negara Afrika, Uni Afrika itu akan masuk ke BRICS juga. Nah, dalam konteks ini sebenarnya saya ingin membawa ke Indonesia lagi. Bagaimana nanti, saya membayangkan gini, ini tidak akan mudah nantinya kalau kemudian tiba-tiba terjadi problem, terutama pada perilaku China di dalam ekspansi ekonominya. Produknya China luar biasa loh. Tidakkah kemudian ini bisa membuat BRICS ini menjadi layu sebelum berkembang? Sebab ada satu kekuatan ekonomi yang sudah terlalu dominan di dalamnya bernama China. Terkhusus untuk negara-negara yang tidak terlalu kuat ya. Di ASEAN saja itu ada 4 negara yang sudah bergabung dengan BRICS. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kira-kira bagaimana itu nih kita?
Situasi ini ya juga menarik karena China itu negara kuat di bidang ekonomi, tetapi kalau ada hubungan ekonomika yang baik, ini juga kewajiban untuk China dan di hubungan dengan negara-negara ini. Ya, kalau China mau jadi sebagai negara teman untuk semua negara-negara ASEAN, negara Asia, lalu ini juga responsibility ya untuk China sebagai aktor global. Dan kalau China mau ekspansi di bagaimana di artinya negatif, ya ini tidak bisa karena ini susah sedikit untuk negara yang berteman dengan negara-negara lain untuk memulai ekspansinya agresif. Ini kesempatan untuk kerjasama, ini kesempatan untuk memperluas jaringan ekonomika, tetapi ini juga interdependence di antara semua negara yang seperti bagaimana yang mendapat hubungan yang mendapat investasi, finance ini. Coba lihat, ya kan ini apa namanya itu PDB negara-negara BRICS ini. Coba kita lihat dominasi Cina ini, sangat-sangat dominan. Ini pada produk domestik brutonya itu PDB, dia berada pada 17,96. Coba kita lihat, bahkan dengan Rusia pun dia sangat dominan. Apalagi Afrika Selatan, belum lagi Indonesia gitu. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana kalau kemudian ternyata Cina bahasanya mungkin saya buat menjadi lebih sedikit soft, tak mampu menahan diri agar kemudian gelembung ekonominya ini tidak semakin memakan negara-negara yang berada di dalam BRICS ini. Juga ada masalah politik, ya, juga ada tingkat hubungan politik, dan di tingkat ini juga ada Rusia dan India sebagai dua aktor global di dunia, dan ini sebagai bagaimana constraint di antara semua pihak itu, dan interdependence juga di antara Rusia, China dan India. Ya, ada kontradiksi di antara India dan China, kontradiksi politik, teritorial, tetapi saat ini di dalam BRICS semua negara itu ada tugas yang sama untuk perkembangan ekonomi bagus untuk semua pihak. Dan membangun sistem BRICS-nya bermanfaat untuk semua aktor di sistemnya. Dan di situasi ini China ya dominasi, kita melihat dominasi ekonomi China, tetapi juga ada nilai politiknya, dan tingkat politik ini sangat penting untuk situasi kontemporer. Dan juga ada Brazil sebagai aktor regional. Brazil mirip sekali posisi Indonesia di daerah Amerika Latina, sekarang ya Indonesia di daerah Asia Tenggara. Ini mirip sekali, dan Brazil juga negara yang kuat, dan Afrika Selatan ini juga pemimpin kawasan Afrika. Ya. Ini seperti itu interbalance sistemnya. Oke. Pertanyaan yang sama, Edu. Saya mungkin dianggap terlalu mendramatisir situasi ini, tapi realitasnya kita udah kena di sini. Contoh saya sebutkan dalam produk tekstil dan produk tekstil TPT. Sebuah pabrikan besar bernama Sritex itu telah mati. Banyak orang meyakini bahwa ini adalah dampak dari dominasi barang impor tekstil dan produk tekstil dari China. Ini baru dari satu produk saja loh ya. Nah, coba jelaskan seperti pertanyaan saya kepada Nikita tadi. Coba jelaskan kepada kita bagaimana kira-kira tatanan ekonomi dunia baru bernama BRICS ini menyesuaikan diri agar kemudian tak ada negara yang tersakiti. Di mana yang potensial, tanda petik, mohon maaf, menyakitinya itu adalah salah satu negara di mana dominasinya di organisasi baru ini memang ada, katakanlah dalam hal Cina. Ya. Ini pertanyaan abang ini saya jadi teringat akan pidato singkat Jokowi di Johannesburg. Itu tahun lalu ya, kalau saya salah, tahun lalu ya. Di forum apa dia? BRICS Summit. Oh, oke. BRICS Summit di Johannesburg, di mana Jokowi berpidato kurang lebih beginilah dalam bahasa yang paling sederhana. Oke, kawan-kawan, kita sekarang berkumpul BRICS, dan saya diundang, orang Indonesia diundang dan saya wakili. Kalian bikin blok baru. Saya gambarkan begitu ya, Jokowi. Kalian bikin blok baru, tapi please lah,
jangan seperti blok lama itu. kurang lebih begitu dia gambarannya, saya gambarkan gitu ya. Kan tahun lalu itu ada 3 summit. Yang pertama itu BRICS Summit di Johannesburg. Yang kedua Russia African Summit di Saint Petersburg. Saya ada itu. Saya ada di sana. Saya hadir, ikut pantau. Yang ketiga NATO Summit di Vilnius. Yes. Yeah. NATO Summit itu kurang lebih pokoknya tema pokoknya adalah pokoknya perkuat kerjasama di bidang militer untuk menghadang yang mereka sebut kolonialisme baru. Dan itu sebetulnya mau pointing ke Rusia itu. Kenapa you harus tekan Ukraine lah, kalau begitu dia punya hasilnya begitu. Jadi negara-negara NATO itu harus di widening, enlarging supaya lebih besar lagi kekuatan militernya. Itu satu. Artinya konfrontasi terhadap Rusia tapi juga sekaligus BRICS. Yang kedua BRICS Summit di Johannesburg. Kurang lebih poinnya begini. Guys, saya gambarkan gitu ya, guys, ini dunia ini sekarang lagi lapar, banyak masalah-masalah ekonomi di dunia. Karena itu BRICS ini hadir kalau bisa kita fokus di ekonomi lah, jangan fokus di militer. Kurang lebih gitu gambarannya. Lalu summit ketiga itu di Saint Petersburg. Saya pantau sekarang saya ada di sana. Kurang lebih gambarannya begini, negara-negara Afrika itu marah sekali dengan blok Barat. Yang puncaknya itu adalah pernyataan dari Presiden Eritrea. Yang dia bilang kita harus keluar dari cengkeraman blok Barat atau sistem ekonomi Barat. Karena itu kita menginginkan satu blok baru, blok ekonomi baru yang lebih fair. Kalau begitu. Cuma ini ada 2 sebetulnya. Satu revisionis, yang kedua konstruktivis. Revisionis itu kalau lebih begini. Kita terbelakang itu gara-gara mereka loh, karena mereka kuat gitu. Mereka jajah kita, kurang lebih begitulah. Indonesia banyak pengamat melihat begitu, bahwa Cina atau Rusia atau negara manapun yang kita anggap sama aja sebenarnya ini. Revisionis juga kita cara melihat kan. Ini mereka ini mau jajah kita loh. Karena kita jadi selalu fingernya itu pointing out. Padahal kalau konstruktivis dia mesti lebih banyak jarinya ke dalam diri itu. Ini kan civis pacem parabellum kan. Kalau mau berdamai bersiaplah untuk bertengkar. Kan begitu dia punya gambarannya itu. Karena itu dalam konteks apapun itu selalu crème de la crème. Tapi kan sebenarnya saya setelah sedikit. Tapi kan sebenarnya juga pikiran katakanlah negara seperti Eritrea tadi itu nggak bisa disalahin juga nih kita. Betul. Karena coba lihat Indonesia seperti pada pembukaan saya tadi. Dominasi Rusia itu sampai pada titik politik yang paling dalam di kita. Hingga kemudian banyak orang-orang kita yang kebetulan dikirim oleh Soekarno dulu ke sana tidak bisa pulang. Oke. Nah, kemudian Cina bahkan sampai hari ini atas nama ekspansi ekonomi. Wajar dong kalau mereka khawatir. Gini Bang Akbar. Saya menipu Bang Akbar. Tidak mungkin ada tipuan. Kan begitu logikanya. Tidak mungkin ada tipuan kalau Bang Akbar tidak bisa ditipu. Ya dong. Betul. Maka saya bilang nggak ada penipuan atau nggak ada kolonialisme seharusnya. Kalau setiap orang siap untuk tidak boleh ditipu. Sebenarnya gini di balik paradigma ini saya hanya mau bilang bahwa kalau dalam konteks kita hanya Indonesia yang mampu menyelamatkan Indonesia. Bukan negara lain. No other state. Setuju saya. Dan dari Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Zhurongji, termasuk Xi Jinping sekarang, mereka memahami filosofi itu. Rusia juga sama itu. Dari Nikita Khrushchev, Gorbachev sampai Putin, mereka paham betul bahwa hanya orang Rusia yang menyelamatkan Rusia, hanya orang Cina yang menyelamatkan orang Cina, hanya orang Indonesia yang menyelamatkan Indonesia. Di balik ini kita hanya mau bilang bahwa semua dari hubungan antar manusia sampai pada level hubungan negara itu survival of the fittest. The stronger rule the weakest. Kan gitu aja itu. Nah sekarang ini lagi-lagi pertanyaan tadi kalau Bang Akbar tanya Indonesia mesti gimana? Pointing in itu. Mesti lihat sebenarnya kita itu. Sebenarnya saya mau ngomong gitu tapi kan saya harus bertanya sama. Exactly. Nah sekarang kita masuk hal-hal yang lebih konkret aja di Indonesia itu soal pendidikan.
Saya membayangkan bangsa kita bertarung di, oke, kita partner dari BRICS dan suatu saat akan bergabung dengan BRICS. Kan kita bebas saja, karena ini blok juga, jadi blok apapun kita boleh. Apakah kita meninggalkan Barat? No, enggak juga. Enggak juga. Makanya saya rasa benar Pak Sugiono bahwa kita interaktif aja antara Global South dengan Global North. Sekarang kita mulai dari Indonesia aja soal pendidikan kita. Pendidikan kita itu akhirnya kampus-kampus kan jadi kayak pasar loakan sekarang itu, karena ijazah-ijazah itu bisa dijual beli. Dan itu fakta kita sekarang. Lalu pertanyaan berikutnya, saya sebenarnya malu mendengarkan ini kita, tapi itu realitasnya. No, I have to tell him. Nah, ini kondisi kita. Lalu bagaimana kita bisa bersaing dalam level global? Sorry, banyak guru besar kita juga benar. Gerung itu ada benernya itu. Banyak guru besar akhirnya otaknya udah kecil. Nah, itu kondisinya begitu. Jadi sarjana S2, S3 itu sekarang udah nggak penting itu. Nah, ini yang saya anggap bahwa penting kita untuk mereformasi banyak hal. Mereformasi banyak hal itu. Agar kemudian kekuatan tanda petik itu bisa kita sodorkan kepada mereka. Lu jangan pikir macam-macam sama gua nih. Exactly. Kita cukup kuat nih untuk itu kan. Exactly. Oke. Saya boleh singgung sedikit satu sejarah Jepang dalam restorasi Meiji dari tahun 1890-an sampai dengan 1921. Jepang itu negara terbelakang sekali. Lalu rajanya pada waktu itu bilang begini, hanya ada satu syarat mengubah bangsa Jepang. Apa itu? Pendidikan. Apa yang mereka lakukan? Mengirim seluruh tentaranya itu ke desa-desa untuk mengajarkan orang membaca. Itu tahun segitu, tahun 1890-an. Mereka sadar betul itu. Dan hasilnya hari ini. Hasilnya hari ini. Oke, setuju. Nikita, kita sampai pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita. So, kita pengen tahu apa rencana besar, terutama Rusia ya, sebagai bagian dari penggagas dari BRICS ini, agar kemudian sistem ekonomi dunia baru yang mereka gagas ini itu mendapatkan posisi yang ya harus diakui memang untuk berhadapan-hadapan dengan hegemoni Barat ya, katakanlah dalam hal ini dolar atau euro yang telah digagas beberapa tahun sebelumnya. Apa yang sedang mereka rencanakan untuk itu? Tolong share informasinya ke kami. Terima kasih banyak ya tentang posisi Rusia terhadap dolar atau hegemoni Amerika Serikat di bidang ekonomi dan sistem finans dunia. Ini pertanyaan sangat menarik karena sekarang ada banyak ide bagaimana membangun sistem-sistem baru finans dan sistem keuangan internasional, contoh di antara negara-negara BRICS atau negara-negara ASEAN, ya karena masalah ini sudah berbahas selama konferensi tingkat tinggi ASEAN di Indonesia, selama presidensi Indonesia di ASEAN juga, dan ini masalah besar untuk Malaysia juga, untuk Vietnam dan negara-negara lain dari ASEAN. Untuk Rusia ini juga masalah dari posisi realis. Karena saat ini, karena ada sanksi dari pihak Barat, kami tidak bisa memakai dolar. Ya, dan untuk ekonomi. Dan beberapa kali Presiden Putin sudah berpidato sebagai kami siap untuk pakai dolar di ekonomi Rusia, di ekonomi dunia, di antara negara, tetapi sekarang ada sanksi dan kami tidak bisa ya. Dan ini masalah besar, tetapi ini masalah praktis ya, karena dolar ini currency bebas untuk semua pihak, ini instrumen bagus untuk dunia ya. Euro juga bisa, pound sterling juga ya, ruble, renminbi ya, ini bagus untuk global development. Tetapi kalau kami ada currency sebagai instrumen perang, sebagai instrumen peran ekonomika dan untuk intervensi currency ini atau bagaimana sanksi di bidang ekonomika, di bidang teknologi, ya ini situasi yang semua elit dunia khawatir karena ini juga mekanisme untuk influence, untuk leadership ya juga. Dan untuk Amerika ya ini sebagai instrumen untuk mempertahankan posisi kontemporer Amerika. Tentu saja. Iya. Oke, terakhir.
Satu BRICS itu nanti nilainya berapa? Nilainya Currency. Currency. One ya ini BRICS. Ini konsepnya ini. Iya. Berapa nilainya nantinya? Berapa dalam rupiah ya? Dalam rupiah. Iya. Saya belum tahu karena ini hanya konsep sebagai bagaimana. Belum keluar uangnya ya? Belum keluar uangnya. Masih. Kira-kira berapa dulu kira-kira? I have no idea. supaya kalau perlu ya kita udah kalau ada muncul kita beli duluan. Kan harganya masih murah kan gitu ya. Karena desainnya bagus juga, lumayan sih. Ya kan bendera-bendera gitu ya. Bagus sih menurut saya desainnya. Tapi apapun namanya teman-teman sekalian, Nikita dan Edu, benar-benar kebudayaan dunia berkembang, termasuk kebudayaan berserikat, berkelompok, yang kemudian mengikuti di dalamnya adalah elemen-elemen ekonomi ya. BRICS ini adalah elemen ekonomi dunia baru dan kita lihat kemana nanti arahnya. Indonesia sudah bersikap, negara kami sudah bersikap. Terima kasih Nikita sudah mencoba untuk memasukkan unsur Indonesia dalam dirimu, setidaknya pakai batik gitu ya. Dan untuk Edu ya, mari kita lihat ke depan ya. Saya rasa hubungan antara Indonesia dengan negara-negara non blok kuat sebelumnya seperti Amerika dan Eropa tampaknya akan mendapatkan ada revisi di beberapa bagian ya. Terutama sekali dengan Rusia dan China pada konteks BRICS ini. Kita lihat kemana kebudayaan dunia baru ini bergerak. Teman-teman, terima kasih ya Nikita. Kapan pulang ke Rusia? Besok. Tapi sekarang saya berangkat ke Malaysia. Ke Malaysia dulu. Karena ada acara konferensi. Sebelum ditutup, coba Nikita sapa penonton kita dalam bahasa Rusia. Rusia. Coba. Coba. Apa saja? Anda mau mengatakan apa saja? Итак, для меня большая честь быть на подкасте господина Акбара Файсала. Большое спасибо за приглашение. Terima kasih atas undangannya. И это очень важно сегодня обсуждать отношения между нашими странами. И очень важно понимать, как развивается тенденция мирового порядка и что нас ждет в будущем. Поэтому мы должны объединяться как эксперты, как аналитики для того, чтобы изучать ситуацию в современном мире. Поэтому спасибо индонезийскому народу, спасибо уважаемым индонезийским коллегам за такую возможность быть здесь и обсуждать сегодня с вами такие интересные темы. Terima kasih juga telah berdiskusi dengan Abang. Karena saya penyuka film-film spy. Saya tiba-tiba seperti mendapatkan adegan percakapan agen KGB. Ini stereotip, Pak. Saya suka sekali nonton film-film di masa lalu. Sayangnya pihak KGB atau Rusia, agen-agen Rusia selalu kalah dalam film-film Amerika gitu. Kayaknya perlu Rusia menambah film-film Amerika. Waktu saya ke Moskow itu saya bikin tulisan bahwa ternyata saya tertipu oleh kampanye Hollywood. Iya kan? Betapa sebenarnya negara ini kan kalau di film-film itu Edu kan ada kamar kecil, lampunya kedap-kedip gitu kan. Ya kan? Pada saat saya datang ke sana, kebetulan saya diurusin di sana oleh orang Sukabumi yang sudah 25 tahun tinggal di sana. Saya bilang ini luar biasa negara ini nih. Mandi cahaya. Dia bilang, Bang, di sini kami hanya bayar kira-kira kalau di Indonesia itu Rp100.000 per bulan. Iya betul, itu betul. Kenapa? Karena ternyata itu adalah listriknya itu digerakkan oleh reaktor nuklir gitu kan. Dan saya tanya, kalian nggak takut dengan reaktor? Itu kesalahan abang di situ lagi. Kalian masih berpikir ini adalah semacam Chernobyl. Iya, Chernobyl. Ini sekarang nuklir itu sudah berada pada generasi keempat menuju kelima. Jadi ternyata memang banyak informasi yang tidak sampai di kita. Lagi-lagi ini kita terima kasih. Edu, terima kasih. Thank you ya. Thank you. Agenda kita dengan Pak Martin dan teman-teman di BNN itu kayaknya harus kita segerakan ya. Siap. Agar membantu generasi muda kita jauh dari sergapan narkotika. Itu kegiatan saya dengan Edu. Pemirsa, itu diskusi saya dengan dua tamu saya, menarik sekali. Ternyata
kita harus mendengarkan banyak orang, kita harus berdiskusi dengan banyak orang. Dari diskusi hanya 45 menit ini kelihatan bahwa ternyata kita tidak cukup banyak mendapatkan asupan informasi. Mari bercakap-cakap untuk menjaga bangsa ini kembali bermartabat. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.